kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini dalam suasana sukacita daripada Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun mengarahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Roma 12 ayat 19. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Hamu ale akadongan nani haurongan, ulang mahamusan diri na mambayan ambalosan, tapi lehen hamuma inganan Tuhan muruk ni debata. Aketar surat do, audo mambayan pambalosan ninna Tuhan." Dalam bahasa Indonesia, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ada sifat di dalam diri manusia ingin melampiaskan kemarahannya kepada orang yang menyakitinya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi melakukan hal yang demikian, terkadang menjadi lebih brutal daripada apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan terkadang juga kita tidak sadar bahwa kemarahan kita sudah menggerogoti diri kita, membuat sebuah kecemasan, membuat sebuah emosi yang bergelombang dalam diri kita. Oleh karena itu, firman ini mau menerangkan kepada orang Roma pada saat itu agar tidak menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu ternyata bukan menjadi hanya melukai orang yang kita balas atas perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan, tapi juga melukai diri kita. Dan terkadang pembalasan itu tidak akan menjadi memuaskan karena hanya sebuah tindakan yang menjadikan pembalasan dari orang lain juga. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, jangan menuntut pembalasan, namun berikanlah pembalasan itu adalah hak Tuhan. Artinya, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila Anda terluka, apabila Anda merasa tersakiti, apabila merasa teraniaya, serahkan kepada Tuhan apa yang Anda rasakan. Serahkan kepada Tuhan apa yang Anda pikirkan. Dengan menyerahkan itu, sesungguhnya perasaan sakit hati, perasaan kebencian yang dilontarkan orang lain tidak menjadi mengena kepada diri kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang mengerti atas perasaan kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita tidak menuntut pembalasan, artinya kita menyadari bahwa pembalasan itu merupakan hak Tuhan dan kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Anda disakiti, ketika Anda dihianati, ketika Anda dianiaya, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang akan dilakukannya, dan hati kita menjadi lega. Kita tidak dibebankan oleh pergumulan, namun kita ditarik untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Namun ketika kita sudah menjadi terkontaminasi, kemarahan menjadi merajalela dalam diri kita, kita menuntut pembalasan, terjadinya hidup kita ini adalah menjadi diperkecil ataupun dibatasi oleh kemarahan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan mau dibatasi oleh kemarahan, jangan mau dikuasai oleh balas dendam. Namun biarlah murka Allah, pembalasan itu dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita hidup di dalam kelegaan, kita hidup dalam sukacita, karena Tuhan ada yang membela dan memperhatikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini.
Biarlah pembalasan adalah milik Tuhan, dan kami hidup di dalam kelegaan. Tidak ada kemarahan, jauh daripada kebencian dan balas dendam. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Biarlah kami menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan firman berakar berbuah berbuah, dan umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, jadikan berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga kami hidup di dalam sukacita. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang hidup dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.